Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junidiono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah, channel yang menginformasikan kepada sahabat kebun berkah semua terkait tentang pertanian, perkebunan, kehutanan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan pelatihan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang berusia antara usia PAUD sampai dengan usia sekolah menengah umum untuk berlatih terkait tentang robotik, coding, animasi, dan web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang tertarik untuk mengembangkan keahliannya ataupun sekedar hobi bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor yang beralamat di Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, atau kontak person admin Sukarobot Academy Bogor yang nomor maupun Google Map-nya akan tertera di deskripsi video ini. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, channel Junidiono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama para petani yang sudah bergabung di kebun berkah. Misalkan salah satunya adalah saung kebun berkah, di mana saung kebun berkah ini merupakan tempat untuk membudidayakan tanaman hias jenis aroid atau tanaman hias yang diambil karena keindahan daunnya, dan beralamat di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dan dikelola oleh Ketua Oktan Pak Abdullah ya, Pak Abdullah. Kontak maupun alamatnya juga tertulis di deskripsi video ini. Silakan bagi sahabat kebun berkah yang ingin bermain di saung kebun berkah bisa mendatangi saungnya, hubungi dulu Pak Abdullah ya, bisa belajar budidayanya maupun memborong tanaman hiasnya. Ada juga saung natabuana dan sebagainya ya, yang memang memiliki produk ataupun sebagai tempat budidaya tertentu ya. Untuk saung kebun berkah adalah tanaman hias aroid, untuk saung natabuana bisa belajar budidaya madu, untuk saung puncak bisa belajar budidaya tanaman hias aroid ataupun bonsai ya. Silakan sahabat kebun berkah bisa mengecek, karena hampir semua mitra kami upload di channel Junidiono Kebun Berkah. Mudah-mudahan bisa membantu ya, bisa membantu memperkenalkan produk mereka, dan siapa tahu ada yang berkenan untuk membelinya. Dan channel ini juga menginformasikan terkait program-program bibit gratis ya, bibit kayu dan buah gratis. Ada program-program pemberdayaan masyarakat untuk melakukan rehabilitasi hutan ya. Untuk itu kami sangat berharap sahabat kebun berkah berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, join, dan share ya. Mudah-mudahan bisa dikenal oleh segala lapisan masyarakat. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kali ini kita akan mencoba mendiskus ataupun mengenalkan terkait tentang ramainya ya sekarang agroforestry untuk pangan ya, terutama untuk padi gogo ya. Ada satu penelitian yang menarik yang bisa akan kami sampaikan di sini, dan mudah-mudahan bisa membuat cakrawala terkait tentang
agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan. Penelitian ini dilakukan oleh Ibu Sri Yuniastuti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur ya, dengan judul kajiannya atau penelitiannya adalah pengelolaan tanaman dalam model simulasi untuk mengembangkan padi koko Oryza sativa di sistem agroforestry. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, agroforestry tentunya sebagai suatu sistem sudah banyak definisi dan memang sudah tidak lagi asing ya. Di sini juga sudah disampaikan beberapa video terkait tentang definisi sistem agroforestry, baik definisi secara teks maupun definisi yang sudah diaplikasikan di lapangan. Silakan sahabat kebun berkah bisa mencari lagi ya di video-video yang diupload di channel Junediono Kebun Berkah. Untuk itu kami tidak akan membicarakan panjang lebar terkait tentang definisi sistem agroforestry. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam penelitian ini Ibu Sri Yuniastuti menggunakan padi koko jenis jatiluhur ya, dan tanaman kehutanannya adalah jati. Nah, karena kebetulan penelitian ini berada di kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur ya, sahabat kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam kajian ini menceritakan bahwa sumbangan padi koko atau padi gaga terhadap produksi padi nasional masih rendah ya, akibat tingkat produktivitas dan luas areal padi koko yang masih jauh lebih rendah daripada produktivitas dan luas areal padi yang dikembangkan di sawah ya. Jadi memang produksinya masih jauh di bawah produksi padi yang ditanam di sawah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ketersediaan air maupun sinar matahari sangat tergantung pada fluktuasi dan pola cuaca atau iklim maupun lingkungan. Karena padi koko ini ditanam pada musim hujan. Padahal kita mengetahui pada musim hujan tentunya sinar matahari ya agak kurang juga ya, di samping tentunya kanopi jatinya ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, beberapa hal yang menarik yaitu di dalam penelitian ini adalah metodenya ya. Metode yang dilakukan oleh Bu Sri ini, Bu Sri Yuniastuti, yaitu menggunakan padi tadi yang sudah saya jelaskan, padi gaga atau padi koko jenis jatiluhur ya, dengan tanaman kehutanannya yaitu jati. Di dalam pengaturannya, padi koko yang ditanam di sela-sela tanaman jati dibagi menjadi 4 perlakuan ya. Yang pertama adalah pengaturan jarak tanam, yaitu pengaturan jarak tanam padi jati ya, tanaman forestnya, yaitu 5 kali 1 meter, 5 kali 2 meter, ini adalah standar ya yang dikembangkan, 5 kali 3 meter dan 5 kali 4 meter. Perlakuan yang kedua adalah pemangkasan kanopi antara 0%, 10%, 30% dan 50%.
Perlakuan yang ketiga adalah pemangkasan akar yang berhubungan dengan pemulihan akar setelah dipangkas ya, yaitu 50%, 100%, ini yang standar ya, 150% dan 200%. Ini perlakuannya ya sahabat kebun berkah. Yang selanjutnya adalah perlakuan yang keempat adalah dengan pemupukan ya, jadi ada 0,5 dosis, 1 dosis, 1,5 dosis, 2 dosis ya. Dan dosis di sini dosis standarnya per hektar yang digunakan petani adalah 40 kg urea ditambah 40 kg ZA, yaitu 15 hari setelah tanam ya. 40 kg urea plus 40 kg ZA 25 hari setelah tanam. Ini tanamnya adalah tanam padi ya, padi kokonya ya. 40 kg urea plus 40 kg ZA 25 hari setelah tanam. 20 kg ZA 45 hari setelah tanam. 70 kg SP36 dan 6 ton pupuk kandang adalah saat tanam ya. Saat tanam di sini adalah saat tanam padi kokonya ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ternyata setelah dilakukan kajian, dilakukan penelitian, dari 4 metode tadi ada yang paling bagus ya, ada yang paling bagus, ada yang paling ideal untuk dilakukan sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, dilihat dari pertumbuhan dan hasil tanaman jati maupun padi kokonya, jarak tanam 5 kali 2 meter ya, memiliki andil yang besar ya, yang paling baik, dimana padi koko bisa berproduktivitas tertinggi sebesar 3,1 ton per hektar selama 4 tahun pertama, dan pada tahun ke-10 masih mampu menghasilkan 1,8 ton per hektar gabah kering, serta biomasa jati masih tinggi yaitu 50 ton per hektar. Di samping itu ternyata pada jarak tanam 5 kali 2 meter masih mampu menekan pencucian nitrogen ya, dan air drainase masih tetap tinggi ya. Jadi jarak tanam 5 kali 2 meter merupakan alternatif terbaik di dalam menanam padi koko jenis jatiluhur dengan tanaman jati ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, dan pemangkasan kanopi jati ya, ini berkaitan juga dengan sinar matahari ya, sahabat kebun berkah. Oleh karena itu ya, memang untuk di dalam sistem agroforestry, di dalam pengaturan sinar matahari ini bisa juga dengan jarak tanam ya, ataupun pemangkasan kanopi ya, sahabat kebun berkah. Oleh karena itu di dalam sistem agroforestry, untuk bisa menghasilkan kombinasi terbaik ya, tentunya harus diketahui populasi maksimum dari masing-masing jenis melalui pengaturan jarak tanam ya. Jadi sangat penting ya, sahabat kebun berkah, di dalam mengatur jarak tanam agar bisa terwujud jumlah ya spesies yang optimal ya. Pemangkasan kanopi maupun pemangkasan akar jati supaya tidak mengganggu pertumbuhan
dari padi gogo dan hasil tanaman baik padi gogo maupun jatinya optimal serta menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan terkecil, maka minimal ya, ini minimal pemulihan akar harus 100%. Ya, jadi ini tadi metodenya kan tadi ya, kayak gitu ya. Dan pertumbuhan pohon yang cepat akan menghasilkan biomasa pohon yang cepat pula. Di samping memberikan pengaruh positif dengan menghasilkan banyak sersa sebagai mulsa. Namun pengaruh pohon jati tersebut juga memberikan pengaruh negatif ya, dengan mengakibatkan naungan yang besar bagi tanaman padi gogonya. Pengaruh negatif tersebut terjadi pada tanah yang subur ya, tanah cepat tumbuh tentunya akar maupun kanopi bisa membuat tanaman padi gogonya bersaing mendapatkan hara maupun bersaing mendapatkan sinar matahari ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, semakin cepat ya, semakin cepat pemulihan akar setelah dipangkas, maka pertumbuhan jati juga semakin cepat ya tadi, dan ini menghambat produksi dari padi gogo, namun dapat menekan pencucian nitrogen ya. Memang ada sisi positif dan sisi negatifnya ya, sahabat kebun berkah. Pemangkasan kanopi jati sampai sebesar 50% tidak banyak menimbulkan perubahan pada pertumbuhan dan hasil jati maupun hasil padi gogo. Oleh karena itu, pengembangan varietas toleran naungan sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas padi gaga atau padi gogo di sistem agroforestry ini ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jadi terkait tentang pemberian pupuk atau dosis ya, jadi tadi untuk jarak tanam adalah jarak tanam 5x2 yang paling bagus ya. Untuk pemangkasan akar adalah minimal 100% ya untuk pemulihannya yang terbagus. Terus pemangkasan kanopi adalah 50% ya, tadi 50% ya untuk seimbangnya ya, sahabat kebun berkah. Terus bagaimana dengan pelakuan yang selanjutnya, yaitu terkait tentang dosis ya, sahabat kebun berkah. Dosis pupuk untuk padi gogo ini, karena memang di dalam penanaman jati terutama di perum-perum tani memang tidak dipupuk ya, sahabat kebun berkah. Yang dipupuk di sini memang padi gaganya. Namun tentunya walaupun yang dipupuk padi gaga tentu akan mempengaruhi dari pertumbuhan jati tersebut ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, berdasarkan kajian pemberian pupuk pada padi gogo jenis jatiluhur per hektar sebanyak 80 kg urea plus 100 kg ZA plus 70 kg SP6 plus 6 ton pupuk kandang dapat menghasilkan biomasa 50 ton per hektar dan gabah kering 1,8 ton per hektar pada umur 10 tahun. Sedangkan pada tahun 4 pertama dapat menghasilkan gabah kering 3,1 ton per hektar ya. Dan penanaman dua jenis tanaman dalam sistem agroforestry, jati dan padi gaga jenis jati luhur ini diharapkan ya terjadi interaksi positif, yaitu peningkatan produksi dari jenis tanaman jatinya maupun dari jenis tanaman padi gaga jatiluhurnya.
Ya, itulah sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibu Sri terkait penanaman padi gaga jenis jatiluhur dengan tanaman jati dengan 4 metode tadi ya, 4 perlakuan ya, pada kondisi mana yang memiliki dampak yang paling ideal atau paling positif ya. Jadi kami ulangi lagi ya, berdasarkan penelitian tadi dihasilkan bahwa untuk pola agroforestry padi gaga, terutama untuk jenis padi gaga jenis jatiluhur ini dengan tanaman jati, untuk jarak tanaman yang paling optimal adalah 5 kali 2 meter ya sahabat kebun berkah. Pemangkasan akar jati dengan pemulihan akar minimal 100%. Pemangkasan kanopi utama tanaman jati sebesar 30% ya, dan pemupukan padi koko per hektar sebanyak 80 gram urea plus 100 kg ZA plus 70 kg SP36 plus 6 ton pupuk kandang. Inilah yang memiliki dampak produktivitas tertinggi ya, dengan disimulasikan menghasilkan padi koko jenis jatiluhur pada 4 tahun pertama adalah 3,1 ton per hektar, dan pada tahun ke-10 masih mampu menghasilkan 1,8 ton per hektar gabah kering serta biomasa jati 50 ton per hektar. Sahabat kebun berkah, saya mohon maaf tadi di atas kalau tidak salah saya menyebutkan pemangkasan kanopi jati yang sebesar 50% ya. Kami ralat yang betul adalah 30% ya. Jadi perlakuan tadi 4 tadi simpulannya adalah tadi ya, yang bisa membuat produktivitas padi koko maupun jati yang optimal ya, yaitu ulang lagi ya, mempertegas saja, yaitu pada jarak tanam 5 kali 2 meter, pemangkasan akar jati dengan pembelian akar minimal 100%, pemangkasan kanopi jati sebesar 30%, dan pemupukan padi koko per hektar sebanyak 80 kg urea, 100 gram ZA, 70 gram SP36, dan 6 ton pupuk kandang ya pada saat penanaman padinya ya. Itu sahabat kebun berkah, kajian atau penelitian yang dilakukan oleh Bu Sri. Mudah-mudahan ini menjadi modal, menjadi start point untuk mengembangkan padi koko di daerah-daerah sahabat-sahabat kebun berkah semua, dengan tanaman-tanaman yang lain misalkan selain jati ya. Kalau ini adalah jati ya sahabat kebun berkah. Jadi dengan menggunakan metode yang tepat bisa menghasilkan produktivitas yang optimal ya sahabat kebun berkah. Jadi memang harus ada kajiannya ya, tidak serta-merta langsung tanam dan sebagainya. Terima kasih sahabat kebun berkah, dan jangan lupa untuk subscribe dan share, tonton, join ya, dan harapkan join untuk mendukung terus channel Junediono Kebun Berkah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.